Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahibur Rahman, NIM 53010210043, kelas SPIC. Saya akan mengerjakan UAS dengan menjawab soal-soal yang diberikan oleh beliau Bapak Abdul Latif Mahfud LC MAG. Saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu siapakah dua nama kolektor hadis yang meriwayatkan hadis tentang kepemimpinan? Jawabannya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian saya akan jawab soal nomor 2 yang soalnya adalah begini: bagaimana ciri-ciri hadis sahih? Nah, ciri-ciri hadis sahih yang pertama adalah sanadnya bersambung, dalam artian sanadnya itu jelas dan bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah perawinya adil. Adil dalam istilah hadis atau ilmu hadis adalah orang yang tidak melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Dalam artian orang itu berakhlak baik dan benar. Dan yang ketiga, syarat hadis sahih adalah perawinya harus dobit. Dobit dalam artian tidak pelupa dan kuat hafalannya. Dan yang keempat, tidak ada syad atau kejanggalan. Dalam artian periwayat yang satu dengan periwayat yang lain itu harus siapa yang lebih jelas cara periwayatannya, berarti itu yang dianggap sahih. Kalau ada hadis lain yang salah pengertiannya atau salah artinya, itu nggak usah dipakai karena itu terdapat kejanggalan. Dan syarat yang keempat ini, maksudnya dari tidak ada kejanggalan, harus periwayatannya harus sesuai dan jelas sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah tidak adanya ilat. Ilat dalam ini yaitu tidak ada ilatnya di dalam sanad maupun matan. Kemudian yang nomor 3, saya akan menjawab soalnya yang berbunyi mengapa ra'in diartikan, ra'in adalah menurut bahasa artinya penggembala. Kemudian para ulama kenapa memberi pengertian penggembala sebagai pemimpin, yaitu karena sebagai pemimpin kita harus belajar banyak dari para penggembala. Misalnya para penggembala harus sabar dalam artian harus merawat ratusan ekor domba atau kambing, harus memiliki sifat sabar. Kemudian pemberani, yaitu pemberani membela jika ada keluarganya atau satu ekor kambing yang diterkam harimau atau serigala. Kemudian menggambarkan bahwa pemimpin itu harus pemberani dan mengayomi rakyat-rakyatnya. Kemudian amanah. Nah, di dalam kepemimpinan kita harus amanah dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat adalah saling mengasihi, bersikap lembut dan murah hati. Dan jiwa-jiwa kepemimpinan juga terdapat juga di dalam ketika kita sebagai penggembala. Kemudian para ulama menyatakan bahwa penggembala diartikan juga sebagai kepemimpinan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.